Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gaib atau janji-janji yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, ada yang terjadi nyata seperti apa yang disebutkan, dan yang kedua, ada yang terselubung atau berupa kiasan yang membutuhkan penafsiran. Di dalam hadis-hadis, Rasulullah SAW juga sama seperti itu. Nubuatan-nubuatan atau kabar gaib atau ramalan yang Rasulullah SAW sampaikan ada yang terjadi nyata seperti apa yang beliau sampaikan, tetapi ada juga yang sifatnya kiasan atau perumpamaan, sehingga untuk memahaminya membutuhkan penafsiran-penafsiran. Dan ternyata adalah suatu hal yang di luar kebiasaan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan maksudnya secara terbuka. Sebab di dalam kabar gaib itu ada juga maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji makhluknya, menguji manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Sesungguhnya Allah tidak segan mengemukakan suatu perumpamaan sekecil nyamuk atau yang lebih dari itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Dan adapun orang-orang yang ingkar berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan ini? Sebenarnya dengan ini banyak yang dia nyatakan sesat, dan dengan ini juga banyak yang dia beri petunjuk. Dan tiada yang dia nyatakan sesat dengan itu kecuali orang-orang durhaka. Surah Al-Baqarah ayat 26. Itulah sebabnya orang-orang yang selalu berpegang pada hal yang harfiah atau tekstual selalu terkecoh pada waktu sempurnanya suatu kabar gaib. Kebanyakan dari orang yang ingkar dan orang yang tidak memahami hakikat yang sebenarnya adalah mereka yang menginginkan supaya kabar gaib itu sempurna apa yang mereka pahami dari kata per kata secara apa adanya. Padahal sama sekali tidak demikian kenyataannya. Contohnya mengenai Nabi Isa alaihissalam. Tertulis dalam Taurat bahwa beliau itu akan datang sebagai seorang raja. Tetapi ternyata Nabi Isa itu datang dari kalangan orang-orang miskin. Maka orang-orang Yahudi tidak mau menerima beliau. Keingkaran mereka itu disebabkan karena mereka hanya memegang kata-kata tersebut secara harfiah, bahwa kata kerajaan hendaknya berarti kerajaan yang nyata. Padahal yang dimaksud dengan kerajaan dalam kabar gaib itu adalah kerajaan secara rohani, bukan secara fisik, di mana Nabi Isa menjadi pemimpin rohani bagi umat Yahudi. Begitu juga halnya kabar gaib mengenai Rasulullah SAW. Tertulis dalam kitab Taurat bahwa beliau akan lahir dari antara saudara-saudara Bani Israel. Karena itu kemudian orang-orang Yahudi mengartikan kabar gaib itu bahwa Nabi Muhammad akan lahir dari Bani Israel. Padahal yang dimaksud dari antara saudara-saudara Bani Israel adalah Bani Ismail. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan secara gamblang bahwa Nabi itu akan turun dari kalangan Bani Ismail sehingga jutaan orang dapat diselamatkan? Namun Allah tidak melakukan demikian, karena dengan meletakkan suatu hal yang terselubung di dalamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud menguji orang-orang yang benar dan orang-orang yang dusta. Oleh karena itu, dalam kabar gaib atau nubuatan-nubuatan itu banyak yang bersifat tamsil atau kiasan, di mana orang-orang yang melihat dan mengalami hal itu akan terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang hanya berpegang kepada bentuk-bentuk zahir atau harfiah saja, yaitu mereka yang hanya memandang hal-hal yang nyata seadanya dan mereka tidak mempercayai arti kiasan yang terdapat di dalamnya. Mereka ingin menyaksikan kabar gaib itu sempurna seperti kata-kata yang tertulis secara tekstual saja. Kelompok inilah yang kebanyakan tidak beruntung dan luput untuk memperoleh makna hakiki yang sebenarnya. Bahkan mereka akan sampai kepada tahap permusuhan, kedengkian dan kebencian yang sangat keras. Dan ada juga kelompok kedua, yaitu orang-orang yang telah dianugerahi penglihatan batin dan pemahaman yang tajam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga mereka memahami segala permasalahan langit sesuai dengan hukum kudrat samawi itu sendiri, serta mereka percaya akan makna-makna kiasan dan perumpamaan. Hanya sayangnya orang-orang seperti itu sedikit jumlahnya. Nabi-nabi maupun para rasul yang datang ke dunia ini yang mengenai kedatangan mereka telah dikabar gaibkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Para penentang dan musuh-musuh mereka itu selalu dari orang-orang yang ingin melihat kabar gaib tersebut sempurna seutuhnya seperti apa yang tertulis. Misalnya mengenai turunnya Nabi Ilyas atau Nabi Elia dari langit. Tertulis di dalam Taurat bahwa Nabi Ilyas yang telah diangkat ke langit itu akan datang kembali ke dunia. Orang Yahudi benar-benar berpegang teguh pada kata-kata itu secara tekstual atau harfiah, padahal Nabi Isa alaihissalam telah memberikan kesaksian bahwa janji tentang akan datangnya Nabi Ilyas untuk kali kedua telah tergenapi dengan diutusnya Nabi Yahya alaihissalam, putra Nabi Zakaria alaihissalam sebagai guru Nabi Isa alaihissalam. Tetapi orang-orang Yahudi tidak mau menerima hal tersebut, bahkan dikarenakan hal itu mereka sangat marah sekali kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka beranggapan bahwa Nabi Isa ingin mengacak-acak ayat-ayat Taurat dengan membuat arti bermacam-macam, sebab mereka benar-benar sangat berharap berdasarkan pikiran jasmaniah mereka. Sampai sekarang pun mereka masih beranggapan bahwa benar-benar Nabi Ilyas yang akan turun dari langit dan malaikat-malaikat memegangi dan menurunkan beliau pada bagian bangunan yang tinggi di Baitul Maqdis. Kemudian beliau akan turun melalui sebuah tangga dan akan menghancurkan seluruh penentang orang-orang Yahudi di muka bumi ini. Karena Nabi Ilyas belum turun dari langit, oleh karena itu umat Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Isa alaihissalam hingga saat ini. Jadi akibat hanya berpegang pada bentuk lahiriah saja, maka orang-orang Yahudi tidak memperoleh makna hakikat yang sebenarnya. Dan dikarenakan mereka hanya berpegang pada kata-kata yang tertulis, serta karena mereka menganggap suatu kiasan itu sebagai hakikat yang sebenarnya, maka mereka telah memperoleh laknat abadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pandangan mereka hanya tertumpu pada kata-kata yang tertulis di dalam Bible secara harfiah saja. Di dalam sabda para nabi banyak sekali masalah yang diterangkan secara tamsil atau secara kiasan. Begitu juga dengan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda kepada Ummahatul Mukminin atau istri-istri beliau yang suci, di antara kalian yang lebih dulu wafat adalah yang tangannya panjang. Maka seluruh ahli bait yang memahaminya demikian, bahwa tangan panjang di situ artinya adalah benar-benar tangannya panjang. Sampai-sampai para istri Rasulullah SAW saling mengukur panjang tangan sesamanya. Namun ketika yang paling dulu wafat adalah Sayyidah Zainab radhiyallahu anha, maka barulah beliau faham bahwa yang dimaksud dengan tangan panjang oleh Rasulullah adalah sifat pengorbanan dan sifat kedermawanan yang memang lebih banyak terdapat di dalam pribadi Sayyidah Zainab radhiyallahu anha. Contoh lainnya, ada satu nubuatan Rasulullah SAW yang sangat penting yang menyangkut kehidupan umat Islam dan umat manusia pada umumnya, yaitu tentang janji akan turunnya Nabi Isa yang kedua di akhir zaman ini. Ada sebagian umat Islam yang meyakini bahwa Nabi Isa benar-benar akan turun dari langit. Beliau akan turun dengan berpegang pada bahu dua malaikat, sesuai dengan nubuatan atau kabar gaib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa Nabi Isa akan turun. Ada juga sebagian umat Islam yang meyakini sebaliknya, bahwa janji tentang datangnya lagi Nabi Isa itu perlu penafsiran. Hal itu merupakan tamsil bahwa sebenarnya yang akan datang itu bukan Nabi Isa yang dulu, karena Nabi Isa yang dulu sudah wafat. Akan tetapi yang dijanjikan akan datang itu adalah orang lain yang sifat dan keadaannya sama seperti dengan Nabi Isa yang dulu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.